Halo semuanya, jumpa lagi di Laboratorium Anime. Alhamdulillah masalah kemarin sudah terselesaikan. Masalah yang menyebabkan saya tidak bikin konten lagi. Berkat bantuan doa dan dukungan kalian, masalah itu terselesaikan dengan baik. Dan kali ini, Laboratorium Anime akan membahas 12 cucu haram dan terlarang yang ada di anime Naruto dan Boruto. Di anime Naruto, banyak sekali cucu-cucu yang biasa dan hebat yang digunakan para shinobi untuk melukai lawan dan menghabisi lawannya. Cucu-cucu ini digunakan di medan pertempuran atau bertahan untuk melawan serangan musuh. Namun, ada juga cucu terlarang atau haram digunakan oleh shinobi karena memiliki dampak yang sangat mengerikan baik bagi penggunanya, orang lain, atau musuhnya. Cucu disebut dengan cucu haram apabila mengakibatkan kematian pada penggunanya atau mengakibatkan kerusakan yang sangat besar yang melukai orang-orang tak berdosa, bahkan teman sendiri. Yang pertama, Gojo Kibaku Fuda. Cucu ini dimiliki oleh Tobirama Senju yang saat itu di Edo Tensei di medan pertempuran. Tobirama menggunakan seluruh cakra yang ia miliki untuk mengubah dirinya menjadi kertas peledak. Ketika cucu ini diaktifkan, seketika kertas-kertas peledak itu menempel di musuhnya. Sehingga ledakan besar pun terjadi. Ledakan itu terjadi secara terus-menerus, menghasilkan seperti ledakan yang tanpa batas. Namun, sebagai gantinya, nyawa dan cakra pengguna dari jurus ini harus dikorbankan. Akan tetapi, karena Tobirama saat itu adalah tubuh Edo Tensei, jadi Tobirama tak akan mati, karena cakra dan tubuhnya bisa pulih lagi dengan cepat. Dan apabila jurus ini digunakan ketika masih hidup, tentu saja penggunanya akan mati bersama ledakan besar yang terjadi. Yang kedua, Byakugo. Byakugo adalah sebuah jurus yang sudah ada sejak era Hagoromo dan Hamura. Pengguna dari jurus ini akan memiliki sebuah tanda di dahinya menyerupai segel karma. Tanda itu bisa digunakan untuk menyimpan dan menabung cakra selama bertahun-tahun. Dan cakra itu bisa digunakan kapan saja untuk meregenerasi sel dan menyembuhkan diri dari luka. Cucu ini hanya dimiliki oleh Hokage kelima, yaitu Tsunade. Lalu ia memutuskan untuk mewariskannya kepada Sakura. Segel Byakugo ini mampu membuat penggunanya secara terus-menerus meregenerasi selnya tanpa membuat segel tangan. Di pertempuran, apabila penggunanya terluka, maka lukanya otomatis akan sembuh dengan sendirinya. Selain itu, penggunanya juga memiliki cadangan cakra yang sangat banyak karena sudah menyimpannya sejak lama. Namun, dampak dari jurus ini ketika penggunanya meregenerasi sel secara terus-menerus mengakibatkan penggunanya cepat tua. Dengan kata lain, jurus ini bisa mengurangi umur penggunanya. Yang ketiga, Edo Tensei no Jutsu. Jutsu ini diciptakan oleh Hokage kedua yang bernama Tobirama. Jutsu ini mampu membangkitkan orang yang sudah mati, yang bisa digunakan untuk berperang melawan musuh dengan jarak yang sangat jauh. Akan tetapi, jutsu ini memerlukan tombal orang yang masih hidup sebagai wadah orang yang sudah mati. Karena hal itu, Tobirama melarang jurus ini untuk dipelajari dan digunakan untuk perang. Namun, secara diam-diam, Orochimaru nekat mempelajari dan mengembangkan jurus haram ini. Sampai-sampai, Orochimaru khusus membuat laboratoriumnya sendiri hanya untuk mempelajari jurus ini. Walau pada akhirnya, Orochimaru gagal. Jurus ini masih dikembangkan oleh muridnya yang bernama Kabuto. Kabuto berhasil menyempurnakan jurus ini. Kabuto menggunakan jurus ini untuk bertarung melawan seluruh aliansi shinobi di Perang Dunia Shinobi yang keempat. Bahkan, Kabuto mampu menghidupkan kembali shinobi legendaris yaitu Uchiha Madara dan juga para kage terdahulu. Edo Tensei no Jutsu. Yang keempat, Izanagi. Izanagi adalah sebuah jurus yang masuk dalam tingkat es. Izanagi hanya bisa digunakan oleh pemilik mata Sharingan. Jurus ini memungkinkan penggunanya untuk menghilangkan batas dunia nyata dan dunia genjutsu, mengubah kematian dan luka di dunia nyata, menjadikannya sebagai ilusi.
Hal itu mampu membuat lukanya pulih kembali dari luka yang sangat fatal. Akan tetapi, Izanagi memiliki dampak bagi penggunanya, yaitu penggunanya akan kehilangan penglihatannya. Penggunanya akan kehilangan mata Sharingan dan menjadi buta. Izanagi ini pernah digunakan oleh Danzo ketika bertarung melawan Sasuke. Danzo bisa menggunakan jurus Izanagi, yaitu ketika ia menanamkan sel Hashirama di tangan kanannya, disertai mata Sharingan yang sangat banyak. Danzo mampu menggunakan jurus Izanagi berkali-kali tanpa ia takut buta. Namun, berkat kejeniusan Sasuke, Sasuke berhasil mengalahkan Danzo dengan kombinasi serangan dan genjutsu. Yang kelima, Izanami. Izanami adalah kebalikan dari Izanagi. Jutsu ini diciptakan untuk mengcounter Izanagi yang membuat musuh yang terperangkap dalam genjutsu ini tak menyadari bahwa dirinya telah masuk ke dalam genjutsu. Musuh yang masuk ke dalam jutsu ini, dia masih dalam keadaan sadar. Ia masih bisa berpikir dengan normal, namun dia akan terjebak ke dalam lingkaran takdir yang berulang-ulang. Dia tak akan bisa keluar dari genjutsu tersebut tanpa mengubah takdirnya sendiri, yang notabene takdirnya sudah ditentukan oleh pengguna jurus Izanami. Apabila dia menolak takdir yang sudah ditentukan, maka ia akan terjebak ke dimensi waktu yang terus berulang dengan kejadian yang sama. Lama-kelamaan dia akan gila dan putus asa, hingga akhirnya ia dipaksa menerima takdir yang sudah ditentukan. Jurus ini pernah digunakan Itachi untuk bertarung melawan Kabuto. Berkat jurus ini, Itachi berhasil menyadarkan Kabuto dan juga jurus Edo Tensei berhasil dibatalkan. Yang keenam, Rinne Tensei no Jutsu. Jurus ini hanya bisa digunakan oleh shinobi yang memiliki mata Rinnegan. Jutsu ini diaktifkan ketika penggunanya memanggil Raja Neraka. Lalu Raja Neraka dipaksa untuk melepaskan jiwa-jiwa yang sudah mati, yang menjadikan orang-orang yang mati pun hidup kembali. Namun, sebagai gantinya, penggunanya akan menghabiskan banyak sekali cakra. Fisiknya juga ikut melemah karena penggunaan dari jurus ini, lalu akhirnya mati. Jurus ini pernah digunakan oleh Nagato setelah kekalahannya melawan Naruto. Nagato yang sudah tobat karena efek dari ceramah no jutsu milik Naruto, ia membangkitkan orang-orang yang telah mati di Konoha dengan menggunakan jurus Rinne Tensei no Jutsu ini. Gedo Rinne Tensei no Jutsu. Yang ketujuh, Kisho Tensei. Kisho Tensei adalah sebuah jutsu yang memberikan energi kehidupan kepada orang yang sudah mati, lalu menghidupkannya kembali. Jutsu ini hanya dimiliki oleh Nenek Chio, yang saat itu ia gunakan untuk menghidupkan Gaara yang telah mati saat biju yang ada dalam tubuh Gaara diambil oleh Akatsuki. Nenek Chio mengorbankan dirinya karena melihat sebuah harapan yang besar, perkembangan desa Konoha dan Sunagakure, berkat ketulusan hati ketika Naruto menyelamatkan Gaara. Dengan kata lain, jurus ini hanya bisa digunakan sekali seumur hidup. Yang kedelapan, Hachimon Tonko. Hachimon Tonko adalah sebuah taijutsu yang dahsyat dan memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Bahkan, saking hebatnya jurus ini, Madara yang saat itu berada dalam mode Rikudo atau mode terkuatnya yang tak seorang pun di dunia shinobi bisa melukainya. Madara dibuat tak berkutik dan tak bisa bergerak ketika berhadapan melawan Guru Gai. Ia mengakui bahwa Guru Gai adalah pengguna taijutsu terkuat yang pernah ia temui. Madara mengatakan bahwa Gai adalah satu-satunya orang yang mampu mengimbanginya setelah Hashirama. Bahkan, saking hebatnya jurus ini, setengah dari tubuh Rikudo Madara berhasil dihancurkan oleh Guru Gai. Hashimon Tonko memiliki arti gerbang kematian, yang merupakan tahap terakhir dari pelepasan 8 gerbang cakra. Dengan membuka 8 titik cakra, pengguna akan mampu mengeluarkan sebuah kekuatan di luar nalar, kekuatan yang mampu melampaui manusia pada umumnya. Akan tetapi, dampaknya penggunanya akan mati setelah mengaktifkan Hachimon Tonko ini. Dan apabila saat itu Naruto tidak menyelamatkan Guru Gai, mungkin saja Guru Gai sudah menjadi abu karena efek dari jurus ini. Yang kesembilan, Mugen Tsukuyomi. Mugen Tsukuyomi adalah sebuah genjutsu terkuat dari semua genjutsu. Genjutsu ini hanya bisa diaktifkan oleh pemilik mata Rinne Sharingan.
Jutsu ini adalah jutsu paling dahsyat di anime Naruto dengan memanfaatkan cahaya bulan, membuat siapa saja yang terkena cahaya bulan tersebut masuk ke dalam Genjutsu Mugen Tsukuyomi, dan orang-orang yang masuk ke dalam Genjutsu Mugen Tsukuyomi akan bermimpi indah sesuai apa yang ia harapkan. Namun, di sisi lain, orang yang terkena Genjutsu ini, cakranya akan diserap secara terus-menerus dan ditransferkan kepada pengguna dari Genjutsu ini. Tak ada satupun ninja yang bisa lolos dari Genjutsu ini, walaupun dia ninja yang sangat hebat. Saat itu, Madara yang mampu mengaktifkan mata Rinne Sharingan. Madara mengaktifkan Genjutsu Mugen Tsukuyomi dengan harapan untuk mewujudkan kedamaian untuk semua orang yang ada di dunia shinobi. Namun, Madara salah. Ia ternyata dimanfaatkan oleh Zetsu Hitam untuk membangkitkan Otsutsuki Kaguya. Ternyata itu hanyalah tipu daya dari Zetsu Hitam. Yang ke-10, Ceramah no Jutsu. Ceramah no Jutsu adalah jurus yang hanya dimiliki oleh Uzumaki Naruto. Dengan jurus ini, penggunanya mampu mengalahkan musuh-musuh yang sangat kuat hanya bermodalkan mulutnya saja. Banyak yang sudah menjadi korban dari keganasan jurus ini. Salah satunya yaitu ada Zabuza karena ceramahnya Naruto ketika Naruto masih kecil. Setelah itu Gaara yang tobat saat itu karena ingin menghancurkan Konoha, namun terkena efek dari jurus ceramah no Jutsu milik Naruto. Pada akhirnya Gaara malah berteman dengan Naruto. Selanjutnya yaitu Nagato. Nagato sudah menghancurkan Konoha dan memporak-porandakan Konoha. Bahkan ia telah menghabisi shinobi-shinobi hebat yang ada di dalam Konoha. Setelah mendengar ceramah dahsyat milik Naruto, Nagato pun tobat dan ia juga menghidupkan orang-orang yang telah ia habisi di Konoha. Setelah itu disusul oleh Obito. Obito berniat untuk menghancurkan seluruh dunia karena kebucinannya dengan Rin. Obito menciptakan kekacauan yang sangat besar di dunia shinobi. Ia dalang dibalik pecahnya perang dunia shinobi yang keempat, dan masih banyak lagi dosa-dosa Obito. Ketika terkena ceramah no Jutsu milik Naruto, Obito langsung tobat saat itu juga. Yang awalnya Obito jahat, ia langsung tobat. Yang awalnya musuh, berubah menjadi seseorang yang membantu Naruto di akhir perang dunia shinobi yang keempat. Sebenarnya jurus ini tidak terlarang, namun jika jurus ini digunakan terus-terusan, maka film Naruto tidak akan seru lagi karena tidak ada peperangan. Yang ke-11, Jutsu Mode Baryon. Mode Baryon ini adalah sebuah jutsu terakhir yang dimiliki oleh Naruto. Naruto menggabungkan seluruh cakranya dan cakra Kurama menjadi satu. Setiap pukulan dari jurus ini mampu mengurangi nyawa lawannya dan juga nyawanya sendiri. Dengan kata lain, jurus ini memiliki efek mengurangi umur musuhnya dan juga umurnya sendiri. Naruto pernah menggunakan jurus ini untuk melawan Ishiki Otsutsuki. Di saat semua shinobi tak berdaya menghadapi Ishiki, Naruto terpaksa menggunakan mode ini. Hingga akhirnya Naruto berhasil mengalahkan Ishiki Otsutsuki. Namun, efek dari jurus itu, dia harus kehilangan Kurama yang selama ini ada dalam tubuhnya, yang selalu membantu Naruto ketika terdesak, menemani Naruto dari kecil hingga Naruto dewasa. Yang ke-12, Shiki Fujin. Shiki Fujin adalah jurus warisan dari klan Uzumaki. Jurus penyegelan tingkat tinggi ini hanya dikuasai oleh beberapa orang saja. Salah satunya adalah Hokage ketiga dan Minato. Ketika jurus ini diaktifkan, pengguna akan memanggil Dewa Kematian. Dewa Kematian ini hanya bisa dilihat oleh pemanggilnya dan tidak bisa dilihat oleh musuhnya. Jurus ini pernah digunakan oleh Hokage ketiga yaitu Hiruzen saat ia bertarung melawan Orochimaru. Hiruzen yang saat itu sudah terdesak dan tidak ada cara untuk menghentikan muridnya yaitu Orochimaru. Ia menggunakan teknik Shiki Fujin untuk menyegel jiwa Orochimaru. Namun, karena dosa-dosanya yang mengkorupsi harta anak yatim yaitu hartanya Naruto, ia tak berhasil menyelesaikan ritual segel Shiki Fujin, membuat dia hanya bisa menyegel tangan dari Orochimaru dan jiwanya sendiri ikut tersegel ke dalam perut Shiki Fujin. Selain Hiruzen, Minato juga pernah menggunakan jurus ini untuk menyegel setengah cakra dari Kyuubi. Saat itu, ketika Kyuubi mengamuk di Konoha, ia menyegel jiwa Kyuubi ke dalam perut Shiki Fujin. Lalu, ia membiarkan cakra Kyuubi yang bebas, ia segel ke dalam tubuh Naruto menggunakan teknik Hake Fuin.
Minato adalah satu-satunya orang yang sukses untuk mengaktifkan Shiki Fujin. Penyebab teknik ini dilarang karena pengguna dari jurus ini juga akan masuk terserap ke dalam perut Shiki Fujin atau Dewa Kematian, dan akhirnya pengguna jurus ini akan segera mati. Shiki Fujin